proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jumat, hari ke-17, bulan Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Indonesia menyambut hari merdeka dengan sukacita. Namun sukacita itu tak berlangsung lama. Tentara sekutu datang kembali ke negeri ini. Belanda yang mendompleng tentara Nika ingin kembali menguasai Indonesia yang baru saja merdeka. Dan perang pun kembali membakar bumi pertiwi ini. Masa revolusi berkecamuk di negeri ini di sepanjang 1945 sampai 1949. Di masa itu, Nusantara tercabik-cabik dalam beberapa wilayah, yang sebagian dikuasai Belanda dan sebagian lagi dikuasai Indonesia. Pasca perjanjian Renville, pemerintah dan tentara Indonesia dipaksa untuk mengosongkan kantong-kantong kekuasaan Belanda. Perpindahan itu kemudian diikuti juga oleh sebagian rakyat secara besar-besaran. Kereta api jadi sarana transportasi untuk memindahkan tentara Indonesia dan laskar-laskar rakyat dari daerah satu ke daerah lainnya. Perpindahan atau hijrah dilakukan baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Sedemikian penting peran kereta api, Indonesia bahkan juga memiliki kereta api khusus yang menjadi kendaraan resmi kepresidenan. Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia pertama yang menggunakan kereta api spesial ini. Kereta dengan panjang 18,5 meter ini dikenal dengan nama KLB atau Kereta Api Luar Biasa Presiden Republik Indonesia. Tahun 1946, kereta api ini membawa presiden, wakil presiden, beserta sebagian besar kabinet berpindah dari Jakarta menuju Yogyakarta. Zaman kemerdekaan, ketika ibu kota Republik Indonesia harus pindah, ya pemerintahnya harus hijrah ke Yogyakarta. Akhirnya itu juga kereta api menjadi sangat penting, sangat strategis untuk mengangkut ini hijrah dari pemerintah dengan kabinetnya ke Jogja. Itu pada awal tahun 1946 Januari, tanggal berapa, 4 atau 5 itu. Tiga dari gerbong kereta bersejarah tersebut kini berada di Taman Mini Indonesia Indah sebagai koleksi Museum Transportasi TMII. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia atas Belanda melalui konferensi Meja Bundar pada akhir 1949, perusahaan kereta api pemerintah Hindia Belanda menjadi salah satu aset penting yang berhasil dimiliki pemerintah Indonesia. Perusahaan yang kemudian diubah menjadi Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Di masa selanjutnya, pada periode nasionalisasi tahun 1957, belasan perusahaan kereta api milik swasta juga turut dinasionalisasi. Prosesnya berlangsung cukup panjang, mulai dari 1958 sampai 1960-an. Pada era pemerintahan Soekarno, kereta api masih jadi sektor penting dan mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pada tahun 1953, 2 tahun menjelang konferensi Asia Afrika di Bandung, pemerintah Indonesia memesan 27 buah lokomotif CC200. Lokomotif produksi Alco General Electric dari Amerika Serikat ini menandai perpindahan era lokomotif uap ke lokomotif diesel di Indonesia.
Lokomotif berteknologi diesel dengan berat 96 ton ini bisa melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai andalan transportasi rombongan delegasi peserta konferensi Asia Afrika, terutama di jalur Jakarta dan Bandung. Sudarnya kekuatan pemerintahan Soekarno mempengaruhi laju kereta api di Indonesia. Puncak kemunduran itu adalah dengan meletusnya gerakan 30 September 1965 yang diikuti dengan keruntuhan Orde Lama dan naiknya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Sejak saat itu, industri kereta api terus meredup. Semakin lama kian memprihatinkan. Ya, kalau sekarang SPKA, dulunya SPKA Serikat Buruh Kereta Api. Konon menurut ahli sosial itu katanya serikat buruh paling kuat dan terbesar di Indonesia pada saat itu. Ya secara politis dia mungkin sebagian berafiliasi dengan dikatakan Partai Komunis ya. Kemudian Pak Harto juga melihat itu tidak begitu suka ya. Sehingga modalnya pun akhirnya ketika ada jaringan kereta yang umpamanya ambrol ya atau diputus itu dibiarkan. Jadi dibiarkan hancur alami. Kereta api yang sedikit banyak berkait erat dengan pola kerja dan ekonomi sosialis kemudian terpinggirkan. Pemerintahan Orde Baru mengedepankan jalan raya sebagai arus utama transportasi Indonesia. Industri otomotif perlahan-lahan menenggelamkan peran kereta api. 32 tahun pemerintahan Soeharto menjadi masa kelam industri kereta api Indonesia. Penguasa pada waktu itu lebih untuk mengembangkan jalan raya, ya karena mungkin mereka juga punya kepentingan penguasa pada waktu itu. Nah, yang didorong adalah jalan tol, kemudian ini juga kendaraan mobil itu kan didorong juga, sehingga ya kereta api kalah bersaing. Jadi swasta tuh diberi kompensasi, dia diberi kompensasi untuk membangun ya, untuk membangun jaringan kereta. Rata-rata itu hampir 100 tahun ya, yang memberikan itu. Jadi dia bangun, kemudian kompensasi untuk mengoperasikan sampai dengan 100 tahun. Bahkan karena untuk angkutan barang ada kewajiban swasta pada saat itu ya, pengusaha kereta itu untuk mengangkut penumpang. Ada kewajiban mengangkut penumpang. Banyak dia untung perusahaan kereta itu dengan barang, tidak dengan penumpang. Jadi angkut penumpang pada dasarnya sampai saat ini pun PTKA juga tidak bisa untung dia. Menguntungkan angkut barang. Jadi PTKA itu menguntungkan di Sumatera Selatan angkut batu bara gitu kan, itu lebih menguntungkan. Ya. Nah, penumpang tidak. Tapi secara tidak langsung kan negara itu beruntung kalau dia mengoperasikan kereta api. Kita percepat aja pembangunan double track. Ya, kemudian menghidupkan kembali jalur kereta api yang dulunya mati, ya, melibatkan pemerintah daerah atau swasta, karena itu juga bisa tanpa meninggalkan pihak swasta otomotif, katakanlah Organda, itu bisa kerjasama sebenarnya saling sinergi. Keruntuhan pemerintahan Orde Baru menjadi babak berikutnya perjalanan kereta api di Indonesia. Masa reformasi yang diikuti dengan keterbukaan global dan teknologi masa kini membuat kereta api perlahan-lahan mendapat tempat yang selayaknya. Peran penting kereta api sebagai sarana transportasi publik yang strategis mendorong pemerintah mengembangkan jalur ganda dan membangun jalur baru kereta api di berbagai wilayah Nusantara. Di masa depan, bukan hanya Jawa yang berkalung besi, sebagaimana Nujuman Jangka Jayabaya. Kereta api bisa jadi akan melaju di seluruh wilayah Nusantara. Tentu saja, bukan untuk melancarkan eksploitasi kaum pemodal, sebagaimana yang telah tergambar dalam sejarah lama, melainkan untuk kemakmuran dan kejayaan seluruh rakyat untuk masa depan Indonesia.